Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai anak dan suami. Ya sudah pasti disebut ibu karena ada anak, ya. Dalam rumah tangga pasti ada suami. Demikian sebaliknya. Baik, suami saya bekerja dengan cara tidak halal dan jauh dari agama. Tadi saya terangkan tadi malam, itu sudah otomatis. Halal itu lawannya haram. Halal itu saleh, haram itu salah. Orang kalau banyak mengerjakan yang halal, banyak solehnya, salahnya akan turun. Maka yang soleh ini, jika kemudian diolah dan masuk ke dalam tubuh kita, suami bawa harta yang halal, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, jadi makanan, dibelikan pakaian, dipakai di tubuh, jadi energi, muncul keberkahan di situ. Karena itu halal itu lekat dengan keberkahan. Di antara nama lain berkah itu thayyib, jamaknya thayyibat. Karena itu ketika seorang suami diminta mencari nafkah, diminta mencari dengan cara yang halal. Kalimat halal pertama dalam Al-Quran disandingkan dengan kata thayyib. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia, tanpa kecuali. Disebutkan manusia dengan kata nas, mencakup konteks komunalnya, kehidupan sosialnya. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dimulai dengan kata ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyunya munada, hanya tanbih. Ayyunya berfungsi taukid di situ. Taukid itu penguat, tanbih itu pengingat. Disahkan kalau kita terjemahkan dengan ilmunya, Allah ingin mengatakan ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Pakai ya lagi, linida'il qarib mutawassit wal ba'id, untuk menyeru yang dekat, yang menengah, yang jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Hei semua manusia tanpa kecuali, dekat, menengah, ataupun jauh. Aku tegaskan, aku ingatkan, kata Allah, silahkan kau menyebar di bumi untuk mencari makan, cari kebutuhan, silahkan kerja. Saya sering katakan yang menggunakan rumus di balaghah, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia diserat menjadi rumus sinekdok pas pro toto. Hukum sebaliknya disebut sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Silahkan cari makan. Anda kan kalau ditanya, papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal kan yang dihasilkan tidak sesuap. Sepiring, sebakul, kan? Tambah yang lain. Ya, silahkan Anda bekerja untuk bisa makan. Silahkan kerja untuk bisa berpakaian. Cuman kata Allah, menyebarlah di tempat yang bisa engkau jangkau. Pakai min litab'id, mimma fil ardi. Dari min dan ma disatukan menjadi mimma. Minnya tab'id. Tidak harus keliling bumi semua. Capek Anda. Ya, sebagian tempat yang bisa dijangkau di bumi, silahkan Anda jangkau itu. Ya, kalau nggak dapat di Kota Baru Parahyangan, pergi ke Bandung sana. Nggak dapat di Bandung, nyebar lagi mungkin di kabupaten. Nggak dapat mungkin di Sukabumi, hubud dunia. Ya, nggak dapat di Sukabumi, mungkin di Cianjur. Nggak dapat di situ, mungkin ada di Sumatera, mungkin ada di Kalimantan, mungkin di Papua, mungkin nyebrang ke Malaysia. Silahkan. Yang penting bisa kita jangkau. Cuma kata Allah halalan. Nah, yang menarik thayyiban. Cari dengan cara yang halal, kemudian belanjakan itu pada yang thayyib. Ya, di antara makna thayyib itu sesuatu yang lekat dengan keberkahan. Bagi orang beriman, halal itu nggak ditanya lagi, tapi thayyibnya yang penting. Sehingga thayyib menjadi jama' bagi orang beriman. Karena orang beriman itu sudah pasti mencari yang halal dan akan mengumpulkan banyak yang berkah. Ketika pindah kepada ayat orang beriman mencari nafkah itu, bekerja untuk mendapatkan harta, maka halalnya dibuang karena iman otomatis mencari yang halal, thayyibnya dijamakkan menjadi thayyibat. Pindah ke ayat 172 di surah yang sama Al-Baqarah. Naik ke kiri agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu, redaksinya sama nih. Kulu, sama persis. Bedanya min thayyibati ma razaqnakum. Hei semua orang-orang yang telah beriman. Kata Allah, silakan bekerja juga. Jadi beriman pun tidak menghilangkan dan menepikan ikhtiar kita untuk bekerja. Ini bukan karena sudah beriman gak usah kerja. Ya Allah, saya kan sudah beriman, cukup tahajud, mas datang. Cukup puasa misalnya, gaji langsung diberikan. Gak ada. Ya, gak ada Allah mengutus malaikat tuh ngasih gaji. Tiba-tiba Allahu Akbar, selesai tahajud dikirim malaikat maut. Buat apa ngasih gaji? Tidak ada. Tugas cuma nyambut nyawa, kan? Baik, Anda kerja berikhtiar. Dari situ min thayyibat. Perhatikan, halalnya tidak disebutkan, thayyib dijamakkan. Ini menunjukkan orang beriman itu lebih melihat pada kualitas bukan kuantitas. Ini bagi orang beriman itu nggak akan berpikir, nggak harus mau mengumpulkan harta, banyak pengen, bukan keinginan tapi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan itu yang didapatkan, berkah yang dicari. Kalau sudah berkah, maka hidup itu jadi nikmat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Semakin tinggi iman, maka akan semakin meningkat takwa. Karena itu iman seringkali disandingkan dengan takwa. Imma takwanya di depan atau di akhir. Contoh yang takwanya di depan.
Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 dan seterusnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Teruskan ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takwa disandingkan dengan iman. Kadang-kadang iman duluan, kemudian takwa. Apa contohnya? Misal Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu kemudian iman, setelahnya takwa. Iman, setelahnya takwa. Sekarang perhatikan, ketika imannya naik, takwanya meningkat, maka Allah merubah bentuk thayyibat menjadi barakah. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bukan thayyibat lagi, tapi barakah. Langsung nilai kebaikannya. Kata Allah, kalau hamba aku mampu meningkatkan iman dan naik levelnya kepada takwa, takwanya makin meningkat, maka aku buka pintu keberkahan. Langsung, ini gak capek lagi. Gak pergi lelah, capek, panas keringat. Tidak. Dibuka pintu langit dan bumi untuk memberikan keberkahan kepadanya. Kalau berkah sudah dibuka, sudah. Semua baik muncul. Baik semua muncul. Di rumah tangga baik, sehingga cenderung tidak banyak masalah. Nafsu tertekan, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan, bukan keinginan yang ingin diraih. Kalau sudah seperti itu, hidup nikmat. Karena nggak ada tuntutan berlebihan untuk bisa mencukupkan kehidupan dunia dengan cara yang tidak wajar. Karena itu takwa selalu bersanding dengan solusi. Perhatikan kalimatnya. Ketika takwa naik, persoalan selesai. Rezeki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan setiap persoalan yang ia alami, diberikan jalan keluar, solusi. Bukan nggak punya masalah, tapi masalah itu saat akan dihadapi diringankan oleh Allah. Rumah tangga itu persoalan ada. Tapi bagi orang-orang yang takwanya tinggi, kadang-kadang masalah berat pun selesai dengan senyuman. Karena sebelum dialami, Allah ringankan itu. Ya, ada orang sudah gelarnya tinggi, harta banyak, kedudukan juga luar biasa, tapi nggak pernah tuntas persoalannya. Itu poinnya. Rizki nggak susah, karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Dan karena tuntutannya tidak banyak, karena kebutuhan, bukan keinginan, akhirnya apa yang dibutuhkan itu yang dikonsumsi. Haus itu butuh minum. Minum itu yang penting halal dan berkah. Jadi nggak banyak keinginan. Ada air bening, alhamdulillah. Ada teh manis, alhamdulillah. Teh pahit, tidak masalah. Tapi kalau keinginan banyak, untuk menghilangkan haus saja, butuh misalnya buah naga di jus. Subuh-subuh nyarinya susah. Jalan ke Sukajadi. Kan? Belum buka, ditungguin. Sampai siang belum buka juga. Sampai sore belum buka juga. Ternyata orangnya sedang pergi ke Jakarta. Ya. Capek tuntutannya. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat-ayat yang lain. Bahkan nanti takwa lekat dengan banyak kebaikan. Pengen bahagia, takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi turunannya banyak. Sebaliknya, orang yang menjauh dari yang halal, maka otomatis yang haramnya itu akan naik. Kalau yang haram naik, salahnya yang muncul. Tadi, halal naik, soleh muncul, salah tenggelam. Sebaliknya, haram yang naik, halal tenggelam, salahnya banyak muncul. Karena tadi iman bersanding dengan takwa, amalan takwa itu amal soleh. Kadang bentuknya ibadah ritual. Karena itu sholat bagian takwa, ya, puasa bagian takwa. Tadi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat amalan takwa, puasa amalan takwa. Karena itu puasa lekat dengan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum taqwa. Umrah haji bagian dari takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu amalannya. Jadi makanya orang kalau hartanya bagus, makannya benar, kebutuhannya pada yang baik-baik, itu sholatnya enak. Nggak disuruh pun cepat itu. Tahajud bisa bangun, duha bisa dikerjakan, ngaji bisa enak, infak bahkan pun bisa masih keluar. Indah, puasa jalan. Sebaliknya, harta haram itu berpengaruh nanti pada peningkatan kesalahan dan kemalasan dalam beribadah. Sholat sudah mulai nggak nyaman. Ya, jauh. Puasa apalagi. Jangankan yang sunnah, Ramadan pun kadang-kadang sudah jadi persoalan. Kapan Ramadan tiba? Nggak terasa ya mas, sebulan lagi. Kok cepat amat ya? Ya, kebalik tuh. Orang takwa, nunggu sholat itu, baru sholat subuh dan nunggu zuhur. Kapan kita mah? Zuhurnya jam berapa itu? Takwa. Tapi kalau takwanya meredup, salahnya muncul, keberatan yang ada. Ya, ini baru maghrib, udah isya lagi. Baru sahur, hanya buka. Hari ini buka jam berapa? Ya? Nah, jadi hal-hal semacam ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah wajar. Karena itu, jauhi perbuatan maksiat, jauhi yang haram-haram, dekatkan diri kita pada yang halal. Sekarang apa kasus di pertanyaan ini? Ya, ini tadi yang saya katakan, jauh dari agama, sudah otomatis. Karena yang didapatkan yang haram, maka agama tidak akan jadi bagian prioritas dalam aktivitasnya.
Ya cuma saya beri catatan ya, kalau nanti menuliskan seperti ini, tolong diberi tanda kurung, dirinci aja kira-kira pekerjaannya apa gitu. Ya, kadang-kadang kesimpulan tertentu dari pribadi kadang agak berbeda gitu pemahamannya. Karena ini dituliskan insya Allah tidak akan terbuka. Pertanyaan saya, bagaimana membimbing suami supaya dekat ke agama? Ya bimbing. Dan apakah saya harus bekerja dan meninggalkan anak-anak untuk memperoleh rezeki yang halal, tapi suami tidak mengizinkan? Apa yang harus saya perbuat Pak Ustadz? Dan apa saya menuruti suami atau saya coba untuk bekerja? Pertama, pasti ada hikmah di balik setiap kejadian yang Allah tetapkan untuk kita lalui. Tidak mungkin suami ibu dipasangkan dengan ibu atau ibu juga demikian, kecuali di balik itu ada hikmah kebaikan. Mungkin kekurangan di suami ditutupi oleh ibu, begitu sebaliknya supaya di situ mengumpulkan amal soleh. Orang cari amal soleh keluar, ibu diberikan di dalam. Ya, maka dengan itu jangan putus asa, karena Asiyah pun sampai akhir hidupnya tidak pernah putus asa untuk mendakwahi Firaun. Firaun itu sekejam apa? Kejamnya luar biasa, hobi bunuh orang, ngancam orang, nyiksa orang. Bahkan Nabi Musa pun ketika akan berdakwah kepada Firaun harus berdoa dulu kepada Allah untuk minta dilembutkan hatinya supaya tidak kalah dengan ancaman-ancaman. Karena Nabi dan Rasul itu doanya itu kan mustajab seketika. Kalau sedikit tersinggung aja, ya Allah ini Firaun bosan sekali, saya wafatkan sekarang, wafat. Ya. Cuman nggak ada hikmah buat kita untuk dipelajari. Karena itu beliau berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa mustajab, ya, doa yang diperintahkan dan diisyaratkan dalam Al-Quran. Karena perbuatan setiap nabi sebelum-sebelumnya, jika dia berisi informasi memiliki lafaz yang umum, artinya petunjuk bagi kita saat ini untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena itu seringkali diakhiri dengan redaksi-redaksi contoh bagi orang-orang di masa depan, yang dikumpulkan kemudian pada Nabi Muhammad SAW, dilengkapi dan diajarkan kepada kita. Karena itu ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Ayub, ujungnya ditutup wa dzikra lil abidin. Jika ada hamba-hamba yang soleh, sama sakit seperti Ayub, amalkan amalan Ayub, maka aku akan sembuhkan ia seperti aku menyembuhkan Ayub alaihissalam. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Jika Anda berbisnis misalnya, ya, bekerja, disakiti orang, dijahili orang, sampai ingin ada yang menyingkirkan, menyungkurkan Anda, amalkan amalan Nabi Yunus alaihissalam. Jika ada yang mengatakan seperti itu, kata Allah, maka saya akan selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jika ada orang beriman mengamalkan amalan zikir seperti Yunus alaihissalam, aku akan berikan keselamatan dan kesuksesan yang sama seperti aku berikan kepada Yunus. Karena itu yang pertama, apa yang harus ibu kerjakan, jangan putus asa. Mungkin di situ ada bagian pahala terkumpul untuk mendapatkan surga yang ibu dambakan. Alhamdulillah. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, tunaikan tahajud. Selepas tahajud, bersujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidaklah engkau titipkan suami saya ini kepada saya kecuali ada hikmah kebaikan. Alhamdulillah engkau titipkan kepadaku bukan pada perempuan-perempuan lain. Ya Allah, lapangkan jiwaku supaya tidak menjadikan apapun yang terjadi padanya sebagai beban kepadaku, tapi bagian dari nilai-nilai ibadah kepadamu untuk mendapatkan bekal pahala sebelum pulang kepadamu. Ya Allah, lapangkan jiwaku sehingga ketika menerima kalimat-kalimat yang tidak berkenan, bisa lapang semua hati ini dan bisa diobati dengan kalimat-kalimat yang baik. Berdoa yang baik. Ini bagian yang pertama. Boleh Anda bacakan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang menyayangi setiap hamba-Mu, dengan petunjuk-Mu yang Kau janjikan memberikan kebahagiaan setiap hamba-Mu, maka aku memohon kepadamu ya Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada suami saya. Ya Allah, mohon lembutkan suami saya. Ya Allah, Engkau yang dengan rahmat-Mu melebihi murka-Mu, Engkau yang menginginkan hamba-Mu mendapatkan surga-Mu, kami mohon ya Allah, jangan biarkan keluarga kami terjerembab pada hal-hal yang Engkau haramkan. Minta kepada Allah, doa dulu, doa. Malam minta. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian duduk pelan-pelan. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, tegaskan kepadanya pelan-pelan. Apa yang dihasilkan seperti ini, toh pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita akan pulang. Apa bekal yang kira-kira kita akan bawa? Nah, biasanya kalau haramnya terlampau banyak, itu antipati pertama kali, awal-awal. Tapi nggak apa-apa. Udahlah, ya jangan jadi ustazah. Biasanya awal-awal demikian, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya? Lalu pelan-pelan diproses. Kalau tetap yang dibawa itu haram, halal yang tidak baik. Baik, sekarang timbang. Apakah saya harus bekerja, Ustaz? Hukum mencari nafkah itu ada pada suami. Tapi kalau kemudian dibawa menjadi tidak baik dan berpotensi buruk dalam kehidupan, maka boleh si ibu itu, misal, ya, dia menyalurkan sesuatu yang tidak sekiranya mengganggu tugas dan kewajiban dia di rumah tangganya untuk anaknya. Misal, Anda bisa buat kue, Anda bisa bikin kue. Anda tidak meninggalkan anak Anda pada saat itu, kewajiban Anda ada. Anda bisa jualan online misalnya, atau bergabung dengan sesuatu, jadi agen yang sekiranya bisa menyalurkan, yang Anda tidak keluar banyak di situ untuk bisa menghilangkan tugas-tugas rumah tangga. Dari situ kumpulkan, nabung, ya, simpan.
berikan kepada anak Anda, berikan kepada Anda sendiri yang Anda makan dan sebagainya. Apa yang disimpan diberikan oleh suami, coba sisihkan, simpan. Sampai terkumpul, lalu tunjukkan kepadanya. Ini yang papa kumpulkan, boleh jadi kemudian tidak banyak membawa manfaat untuk kehidupan kita. Silahkan Pak, mau sebanyak apa lagi, Pak simpan saja. Untuk kebutuhan kita, untuk makan dan sebagainya, Alhamdulillah Allah kirimkan dari sisi-sisi yang lain. Cara seperti itu boleh jadi akan membuat suami sadar dan mungkin setidaknya bisa berpikir kemudian hari bahwa apa yang dikerjakan tidak akan membawa manfaat dalam kehidupan. Maka saya berkata kepada para suami yang hadir pada saat ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dosa hadir di rumah tangga karena peran Anda yang mungkin terbawa sampai dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab.